Bab 1661. Sementara itu, kembali ke rumah besar keluarga Rivera. Lukas baru saja kembali ke kota ibu kota baru. Dia langsung pergi ke perusahaannya setelah makan malam bersama Corinne. Tidak ada hal mendesak yang harus ia kerjakan, tetapi ia memilih untuk mengerjakan pekerjaan yang telah menumpuk. Ini untuk mengalihkan perhatiannya dari hal-hal lain yang mungkin memperburuk suasana hatinya yang sudah buruk. Hari sudah larut malam ketika ia menyelesaikan pekerjaannya, dan ia menutup laptopnya. Sambil memijat pangkal hidungnya, dia berdiri, mengenakan mantelnya, dan keluar. Begitu dia membuka pintu kantor, dia melihat Edmund sedang mengakhiri panggilan telepon dan berbalik dengan tergesa-gesa. Melihat Lukas keluar dari kantor, Edmund buru-buru melangkah maju dan berkata, "Tuan Lukas, apakah Anda akan segera pergi? Saya hendak masuk dan menyampaikan sesuatu kepada Anda." Lukas menatap Edmund yang tampak bingung dengan kerutan di dahinya. "Ada apa? Ada sesuatu yang terjadi di rumahmu." Pembantu rumah tangga baru saja menelepon dan mengatakan bahwa Tuan Maxwell hilang. "Dia tidak bisa menghubungimu, jadi dia meneleponku dan memintamu untuk segera pulang." Kerutan di dahi Lukas semakin dalam. "Kapan ayahku menghilang? Tidak ada yang melihatnya sejak waktu makan malam. Kakek nenekmu mengira dia masih berkebun di halaman, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Tetapi ketika dia tidak pulang bahkan saat langit sudah gelap, mereka memutuskan untuk meneleponnya sebelum menyadari bahwa ponselnya telah dimatikan." Lukas merenung dalam diam untuk beberapa saat. Seorang pria dewasa seperti dia tidak mungkin hilang begitu saja. Itu hanya berlaku dalam keadaan normal. "Kakek nenekmu khawatir Tuan Maxwell mungkin sakit lagi atau mengalami kecelakaan di luar," kata Edmund dengan hati-hati. Lukas sudah sangat lelah, dan sepertinya ayahnya tidak ingin membiarkannya beristirahat. "Ayo pulang dan lihat apa yang terjadi." "Baik, Tuan Lukas," jawab Edmund. Kemudian dia memanggil sopir dan memintanya untuk segera membawa mobil karena dia akan mengikuti Lukas keluar. Saat itu sudah pukul 1 pagi ketika Lukas kembali ke rumah besar keluarganya. Begitu masuk, ia melihat Beatrice dan Cedric duduk di ruang tamu dengan semua pelayan berbaris di belakang mereka. Dua petugas polisi sedang menanyakan tentang situasi tersebut. Mereka memanggil polisi. Lukas mengerutkan kening. Dia berjalan ke ruang tamu dan berkata, "Kakek, nenek, aku kembali." Beatrice langsung bersemangat ketika melihat Lukas seolah-olah dia adalah penyelamatnya. Dia memberi isyarat agar Lukas mendekat sambil berkata, "Lukas, akhirnya kau kembali. Tidak ada yang melihat ayahmu sejak siang tadi. Kami tidak dapat menemukannya dimanapun atau menghubunginya melalui telepon. Kakekmu dan aku hampir pingsan karena cemas. Ayahmu bertingkah seperti anak kecil. Dia sudah dewasa, demi Tuhan. Bagaimana bisa dia membuat kita khawatir seperti ini?" teriak Cedric. Lukas berjalan menghampiri kakek dan neneknya dan berkata, "Kakek dan nenek, jangan khawatir. Aku sudah meminta anak buahku untuk mencarinya. Aku yakin kita akan segera menemukannya." "Hah, kami tidak akan sekhawatir ini jika bukan karena ayahmu sakit parah. Kau tahu kan, selama bertahun-tahun ia selalu mengonsumsi antidepresan. Kami hanya takut ia melakukan sesuatu yang bodoh secara tiba-tiba," kata Beatrice dengan cemas. Cedric menghela napas panjang lagi. Lukas tahu apa yang dikhawatirkan kakek neneknya. Sejak ibunya pergi bersama saudara perempuannya, hubungan antara dia dan ayahnya menjadi dingin, tidak baik maupun buruk. Saat bertemu, Lukas akan menyapanya dengan sopan dan berbincang ringan jika waktu memungkinkan. Namun, pada dasarnya tidak ada komunikasi di antara mereka hampir sepanjang waktu. Lagi pula, rasa dendamnya terhadap ayahnya masih membekas. Bab 1662. Ibu dan Corinne tidak akan meninggalkan rumah dan menjalani kehidupan yang begitu sulit jika bukan karena hal-hal buruk yang ayah lakukan saat itu. Pikir Lukas dalam hati. Lukas menghibur kakek dan neneknya, tetapi nadanya agak sarkastik ketika dia berkata, "Ayah telah hidup dengan baik selama beberapa tahun terakhir, jadi tidak masuk akal jika dia tiba-tiba ingin bunuh diri. Jadi jangan khawatir. Aku janji akan mengantarkannya pulang dengan selamat." Setelah mengatakan itu, Lukas menoleh untuk berterima kasih kepada kedua petugas polisi tersebut, lalu berjalan naik ke lantai atas dengan tenang.
Beatrice dan Cedric saling memandang dengan rasa malu di mata mereka ketika melihat ketidakpedulian dalam sikap Lukas. Mereka berdua mengusir ibu Lukas bertahun-tahun yang lalu, dan meskipun Lukas tidak pernah mengatakan apapun tentang itu, mereka tahu bahwa dia tidak pernah memaafkan mereka atas hal itu. Maxwell juga menderita penyakit mental yang parah setelah Emily pergi dan perlu bergantung pada obat-obatan hanya untuk berperilaku seperti orang waras. Meskipun Maxwell berada di puncak karirnya saat itu, ia tidak lagi mampu mengelola perusahaan karena penyakit mental, sehingga ia harus membiarkan Lukas mengambil alih perusahaan di usia muda. Semua masalah dalam keluarga bermula setelah Emily pergi bersama Corinne. Setelah Lukas naik ke atas, dia melemparkan mantelnya ke sofa dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Sunny. Sunny, yang sedang tidur bersama Sante, segera mengangkat telepon ketika melihat panggilan itu dari Lukas. Setelah berdeham, dia berkata, "Ada apa, Lukas? Sekarang sudah sangat larut, jadi aku tidak akan pulang untuk tidur. Kembali ke sini sekarang juga," kata Lukas dengan tegas. Sunny, tentu saja, tidak mau. "Ada apa, Lukas? Aku sudah dewasa sekarang, jadi seharusnya tidak apa-apa kalau aku sesekali keluar rumah, kan? Ayah kami hilang. Kembalilah dan bantu kami mencarinya sekarang." Sunny langsung melompat dari tempat tidur. "Apa?" Lukas tidak sabar untuk menjelaskan semuanya melalui telepon, jadi dia hanya berkata, "Jika aku tidak melihatmu di rumah dalam waktu setengah jam, kau tidak perlu kembali lagi. Aku akan segera kembali. Tunggu." Lukas menutup telepon sebelum Sunny selesai berbicara. Tidak ada waktu untuk meneleponnya kembali. Sunny segera bangun dari tempat tidur, mengambil pakaiannya, dan memakainya. Melihat itu, Sante memposisikan dirinya miring. Dia menyipitkan mata dan bertanya, "Ada apa? Apa terjadi sesuatu?" "Lukas menelepon untuk memberitahuku bahwa ayah kita hilang, jadi aku harus pulang sekarang," jawab Sunny sambil mengenakan pakaiannya. Sante terkejut. Dia duduk tegak dan berkata, "Aku akan mengantarmu." Sunny selesai berpakaian, berjalan ke tempat tidur, dan mendorong Sante kembali ke tempat tidur. Kemudian dia menggesekkan pipinya ke tubuh Sante seolah-olah dia tidak tahan berpisah dengannya. "Tidak apa-apa, aku bisa pulang sendiri. Sudah larut. Kamu sebaiknya tidur. Aku akan kembali setelah menemukan ayahku." Sante mengerutkan kening. Dia khawatir membiarkan pria itu mengemudi pulang saat dia dalam keadaan panik seperti itu. Sifat Sunny yang mendominasi muncul kembali saat ia menekan Sunny dengan kuat. "Jadilah gadis baik dan dengarkan aku. Kembali tidur sekarang." Sante menyerah dan memutar matanya dengan jijik. "Kau bersikap memalukan lagi." Sunny menyeringai dan berkata, "Selamat malam, Sante." Dia menegakkan tubuhnya dan berbalik untuk pergi. Sante menatap pintu kamar yang kosong dan bersandar malas di sandaran kepala tempat tidur, sambil berpikir, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Tuan Maxwell menghilang? Ketika Sunny bergegas pulang, para petugas polisi telah selesai mengajukan pertanyaan dan pergi. Sementara itu, para pelayan berlarian ke seluruh rumah besar dan taman, memanggil nama Maxwell. Bab 1663. Sunny dengan cepat berjalan masuk ke dalam rumah besar itu dan melihat kakek neneknya duduk dengan murung di ruang tamu. "Kakek, nenek, belumkah kalian menemukan ayahku?" Beatrice dan Cedric mengangkat kepala mereka, dan mata mereka berbinar sesaat ketika melihat Sunny masuk. Beatrice menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Tidak. Kami masih belum tahu di mana dia berada." Sunny mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu sudah menghubungi polisi?" "Polisi baru saja pergi. Mereka memberitahu kami bahwa kami harus menunggu selama 48 jam sebelum laporan orang hilang dapat diajukan," jawab Cedric. Sunny panik mendengar ini. "Bagaimana dengan Lukas? Di mana dia sekarang?" Beatrice dan Cedric sama-sama menghela napas saat nama cucu tertua mereka disebutkan. "Saudaramu ada di lantai atas. Bisakah kau bertanya padanya apakah anak buahnya telah menemukan petunjuk apapun?" Sunny segera bergegas ke lantai atas dan mengetuk pintu Lukas. Bahkan belum sedetik kemudian Lukas berkata, "Silakan masuk." Barulah kemudian Sunny berani membuka pintu dan masuk. "Lukas, bagaimana situasinya sekarang?
Apakah orang-orangmu sudah menemukan ayah? Lukas sedang duduk di sofa sambil merokok, menyebabkan ruangan itu berbau asap rokok. Sunny terbatuk beberapa kali karena merasa tidak nyaman. Lukas, kau jarang merokok. Kenapa kau merokok sekarang? Bicaralah padaku. Apakah keluargamu sudah menemukan ayah? Lukas mengangkat matanya untuk menatap Sunny. Aku tidak mengirim siapapun untuk mencarinya. Sunny terkejut. Apa? Kau tidak mengirim siapapun untuk mencari ayah? Tapi kenapa? Para pelayan sudah mencari ke seluruh tempat, dan mereka masih tidak dapat menemukan ayah, jadi dia pasti tidak ada di rumah. Kau harus mengirim orang-orangmu untuk mencarinya di luar. Lukas menghisap rokoknya dan menghembuskan kepulan asap sebelum berkata, pergi ke kamarnya. Ada pintu rahasia di balik rak buku. Pintu itu akan terbuka jika kau memindahkan buku ketujuh dari sisi kiri di rak ketiga. Lihat apakah dia ada di dalam. Sunny menatapnya dengan heran. Dia belum pernah mendengar tentang pintu rahasia di rumah mereka sebelumnya. Tanpa bertanya lebih lanjut, dia pergi dan melakukan apa yang diperintahkan. Lukas memperhatikan kakaknya keluar dan terus merokok dalam diam. Dia benar-benar kelelahan. Beberapa menit kemudian, teriakan Sunny terdengar dari kamar Maxwell. Seseorang cepat kemari. Aku menemukan ayah. Lukas acuh tak acuh ketika mendengar keributan di luar. Dia hanya mengangkat matanya dan menatap lukisan yang tergantung di samping tempat tidurnya. Lukisan itu dilukis oleh ibunya sebelum dia meninggalkan rumah. Para pelayan di lantai bawah berlari cepat ke lantai atas ketika mendengar teriakan Sunny. Beatrice dan Cedric juga berdiri dengan penuh semangat. Dengan bantuan para pelayan mereka naik ke lantai atas untuk memeriksa situasi. Di lantai atas, mereka melihat Maxwell yang sangat mabuk tergeletak tak sadarkan diri di lantai sebuah ruangan kecil yang gelap di belakang rak buku. Ia dikelilingi oleh botol-botol anggur kosong, dan udara berbau alkohol yang menyengat. Ketika Beatrice dan Cedric melihat putra mereka, awalnya mereka menghela napas lega, lalu kembali khawatir. Cepat, ambilkan dia obat dan air. Sunny, gendong ayahmu ke tempat tidurnya. Kamar ini terlalu kecil. Aku khawatir dia akan mati lemas karena kekurangan oksigen jika dia tinggal di sini lebih lama lagi. Ya, nenek, kakek, kata Sunny. Dia mengangkat ayahnya yang mabuk dan dengan cepat membawanya ke tempat tidur. Lalu, Sunny bertanya dengan ragu, kakek, mengapa ada ruangan rahasia di kamar ayahku? Aku tidak pernah tahu tentang itu. Apakah kakek tahu? Bab 1664. Tidak mengherankan, ini juga pertama kalinya Beatrice dan Cedric menemukan ruangan rahasia itu, tetapi mereka tetap berhasil menyusun kepingan-kepingan teka-teki tersebut. Mereka saling bertukar pandang dan menghela napas. Mereka tidak menjawab Sunny karena tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Mereka tidak mungkin memberitahunya bahwa ayahnya diam-diam membangun sebuah ruangan di belakang rak buku karena tidak ingin tidur di ranjang yang sama dengan istrinya, kan? Mereka akhirnya mengerti bahwa selama bertahun-tahun, putra mereka telah tidur di ranjang yang berbeda dengan istri yang mereka paksakan untuk dinikahinya. Sunny memutuskan untuk tidak menyelidiki lebih lanjut ketika ia tidak mendapatkan jawaban apapun dari kakek neneknya. Sebaliknya, ia menatap ruangan rahasia itu dengan penuh pertimbangan. Para pelayan dengan cepat membawakan obat dan air kepada Maxwell. Setelah dipaksa minum air, Maxwell tersedak, batuk, dan membuka matanya. Beatrice dan Cedric menghela napas lega ketika melihatnya bangun. Beatrice melangkah maju dan memegang tangannya. Maxwell, kau akhirnya bangun. Kau hampir membuatku dan ayahmu ketakutan setengah mati. Ada apa denganmu? Mengapa kau mengurung diri di ruangan gelap itu dan minum begitu banyak? Maxwell mencoba memfokuskan pandangannya saat menatap Beatrice. Setelah itu, dia melihat orang-orang di sekitarnya yang menatapnya dan mengerutkan kening. Aku baik-baik saja. Kalian semua bisa keluar sekarang. Bagaimana ibu masih bisa bilang ibu baik-baik saja padahal tidak? Lihat betapa pucatnya wajah ibu. Ibu minum banyak sekali dan bahkan tidak makan sedikit pun. Kan? Tahukah ibu bahwa minum alkohol bisa membunuh ibu? Seru Beatrice dengan cemas. Maxwell duduk tegak dan menepuk tangannya. Bu, ibu baik-baik saja. Ibu tidak mengkhawatirkan ibu. Mata Beatrice memerah.
Dia sangat khawatir hingga hampir menangis. Setelah Cedric melihat putranya bangun dan baik-baik saja, dia menjadi marah. Kau masih bilang semuanya baik-baik saja. Kau sudah dewasa, tapi kau masih tidak punya sopan santun. Apakah ini caramu memberi contoh kepada anak-anakmu? Keluarga kita akan hancur jika Lucas dan Sunny mengikuti jejakmu. Maxwell menatap ayahnya dengan kesal. Dia tidak menanggapi atau mendengarkannya. Beatrice menoleh ke Cedric dan berkata, cukup. Maxwell baru saja bangun tidur, jadi dia belum bisa berpikir jernih. Cedric mencibir, tetapi dia tidak berkomentar lebih lanjut. Beatrice berdiri dan memerintahkan para pelayan, pergi dan masak sesuatu yang mudah dicerna untuk Maxwell. Kita perlu memberinya makanan untuk menetralkan semua alkohol yang telah dia minum. Selain itu, panggil dokter keluarga segera ke sini untuk memeriksanya. Baik, Nyonya Beatrice. Jawab salah satu pelayan. Beatrice dan Cedric melambaikan tangan untuk memberi isyarat kepada para pelayan lainnya agar keluar. Mereka tahu bahwa putra mereka merasa tidak nyaman karena ada begitu banyak orang di ruangan itu. Maxwell, usahakan makan sebanyak mungkin saat makanan datang. Sangat penting untuk menjaga kesehatanmu. Maxwell mengangguk. Aku tahu, Bu, tapi aku benar-benar baik-baik saja. Ibu dan ayah sebaiknya kembali tidur. Aku akan baik-baik saja jika Sunny yang merawatku. Setelah berpikir sejenak, Beatrice berkata, baiklah. Ayah dan ibu akan kembali ke kamar kami dulu. Kamu harus makan sesuatu, iya. Jangan membuat kami khawatir lagi. Baik, aku janji. Beatrice berbalik dan berkata kepada Sunny, Sunny, tetaplah di sini bersama ayahmu. Pastikan dia makan sesuatu nanti. Panggil kami jika kamu membutuhkan sesuatu. Ya, Nenek, jangan khawatir. Aku akan menjaga ayah dengan baik, kata Sunny dengan patuh. Bab 1665. Begitu saja, Beatrice dan Cedric keluar, meninggalkan Maxwell dan Sunny sendirian di kamar. Sunny menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur ayahnya. Bagaimana perasaanmu, ayah? Apakah ayah haus? Tanyanya dengan khawatir. Apakah ayah ingin aku mengambilkan segelas air? Maxwell menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Kemudian dia menatap pintu dengan penuh pertimbangan dan bertanya, Sunny, di mana saudaramu? Belum juga pulang. Dia sudah kembali ke kamarnya. Dialah yang memberitahuku tentang ruangan rahasia itu. Kalau tidak, kami tidak akan bisa menemukanmu. Tahukah kamu bahwa nenek dan kakek bahkan sudah menelepon polisi untuk mencarimu? Jangan pernah menghilang atau minum sendirian lagi. Kamu bisa mengajak Lucas atau aku untuk minum bersamamu. Maxwell memandang putra bungsunya dengan lega, berpikir bahwa putranya benar-benar sudah dewasa. Pada saat yang sama, ia tertawa mengejek dirinya sendiri. Oke, aku janji aku tidak akan minum sendirian lagi. Tapi kau harus tahu bahwa Lucas tidak akan pernah minum denganku. Sunny memikirkannya sejenak dan menyadari bahwa Maxwell benar. Meskipun dia tidak minum, ayah masih punya aku. Ayah, aku bukan anak kecil lagi. Aku bisa minum bersamamu. Maxwell hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun tentang masalah itu. Lucas pasti sangat membenciku jika dia lebih memilih mengirim Sunny untuk mencariku daripada melakukannya sendiri, pikir Maxwell. Ayah, kenapa ayah punya ruangan rahasia di belakang rak buku? Aku lihat ada tempat tidur di sana dan beberapa pakaian ayah. Apakah ayah pernah tinggal di sana sebelumnya? Maxwell tersadar dari lamunannya dan berkata, bukan apa-apa. Itu sudah ada di sana saat aku pindah ke sini. Sunny, aku baik-baik saja, dan sudah larut malam. Kamu juga sebaiknya kembali tidur. Sunny menggelengkan kepalanya. Aku sudah berjanji pada kakek dan nenek untuk menjagamu dengan baik. Tidak apa-apa, aku tidak mengantuk. Maxwell mengerutkan kening dan berkata, aku benar-benar baik-baik saja. Aku tidak butuh kau merawatku. Kau saja yang beritahu saudaramu bahwa aku baik-baik saja. Barulah saat itulah Sunny teringat akan hal itu. Dia mungkin belum tahu bahwa Maxwell telah ditemukan. Dia berdiri dan berkata, baiklah, aku akan memberitahunya dan aku akan kembali menemuimu nanti. Setelah mengatakan itu, dia bergegas keluar. Maxwell memperhatikannya pergi sebelum mengalihkan pandangannya ke langit-langit.
Matanya perlahan menjadi kosong saat dia memikirkan sesuatu. Sunny mengetuk pintu Lukas dan masuk. Kita sudah menemukan ayah, Lukas. Tidak terjadi apa-apa. Dia hanya mabuk dan tertidur di ruangan rahasia yang kau ceritakan padaku. Lukas masih duduk di sofa, merokok. Dia hanya mengangguk acuh tak acuh. Melihat Lukas bertingkah seperti itu, Sunny menjadi lebih berani. Dia berjalan mendekat dan merebut rokok yang setengah terbakar dari tangannya lalu memasukkannya ke dalam asbak. Berhenti merokok, Lukas. Bukankah kau benci bau rokok sebelumnya? Bagaimana kau akan tidur nanti kalau seluruh ruangan bau asap rokok? Lukas mengerutkan kening dengan tidak senang. Kau berani memerintahku sekarang. Tatapan mata Lukas begitu tajam sehingga Sunny mundur beberapa langkah karena takut, tetapi dia tidak menyesali apa yang baru saja dilakukannya. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Merokok itu buruk untuk kesehatanmu. Itu tertulis di bungkus rokok. Lukas menatapnya sejenak sebelum mendengus dan berkata, baiklah. Sebaiknya kau kembali ke kamarmu sekarang. Sunny merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Lukas saat itu, jadi dia bertanya dengan hati-hati, Lukas, apa yang terjadi padamu hari ini? Apakah kau khawatir tentang Corinne dan Jeremy? Bab 1666. Menurutmu, apakah aku bisa berhenti mengkhawatirkan Corinne? Tanya Lukas. Sunny mengerti apa yang dirasakan Lukas. Lagi pula, orang yang paling disayangi Lukas di dunia adalah Corinne. Hufet, aku juga khawatir tentang dia, tapi aku punya firasat bahwa dia dan Jeremy akan bersrenitet dan hidup bahagia. Lukas meliriknya dan menjawab dengan lembut, oke. Tidurlah, Sunny. Lukas terlihat sangat lelah, jadi Sunny berpikir dia sebaiknya tidak mengganggunya lagi. Dia mengangguk dan berbalik, tetapi sebelum dia keluar dari ruangan, kepala pelayan tiba-tiba masuk dan berkata dengan panik, Tuan Lukas, sesuatu terjadi Tuan Maxwell. Dia. Wajah kepala pelayan itu pucat pasi, dan dia sangat terkejut sehingga tidak bisa berkata-kata dengan jelas. Lukas dan Sunny mengerutkan kening. Ada apa? Kita sudah menemukan ayah, kan? Tanya Sunny. Pelayan itu sudah tua, dan seluruh tubuhnya gemetar ketika dia berbicara. Tuan Maxwell, dia mengiris pergelangan tangannya, dan ada begitu banyak darah. Mata Sunny membelalak ketakutan. Apa? Lukas mengerutkan kening dan berjalan cepat ke arah kepala pelayan. Apakah kakek nenekku tahu? Aku belum memberi tahu mereka. Aku khawatir mereka tidak akan sanggup menerimanya, jadi aku datang ke sini untuk memberitahumu terlebih dahulu. Lukas mengangguk, berjalan keluar dengan cepat, dan berkata, bagus. Suruh semua pelayan untuk merahasiakan ini. Jangan sampai kalian semua memberitahu kakek nenekku tentang ini. Kalian mengerti? Baik, Tuan Lukas. Apakah Anda sudah menghubungi ambulans? Ya, dokter keluarga juga sudah bergegas datang dan sedang berusaha menghentikan pendarahannya. Lukas tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan ke kamar Maxwell dengan wajah cemberut, diikuti Sunny dengan cemas. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah baik-baik saja saat aku meninggalkan ruangan. Aku hanya pergi sebentar, dan dia melukai pergelangan tangannya. Kenapa dia melakukan itu? Pikir Sunny. Lukas mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki kamar Maxwell. Ia langsung disambut oleh bau darah yang menyengat. Ada darah di lantai, dan spray tempat tidur benar-benar berlumuran darah. Itu seperti adegan langsung dari film horor. Dokter keluarga dengan tergesa-gesa membalut luka Maxwell untuk menghentikan pendarahan. Lukas berjalan ke tempat tidur dan menatap wajah pucat Maxwell. Ia masih sadar tetapi tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Sunny bergegas ke sisi Maxwell dengan air mata berlinang. Ada apa denganmu, ayah? Mengapa kau melakukan hal bodoh seperti itu? Bagaimana kau tega meninggalkan aku dan Lukas? Maxwell tidak memiliki kekuatan untuk berbicara, tetapi ketika dia mendengar suara putra bungsunya, dia perlahan menoleh untuk menatapnya. Matanya kosong seolah menyambut kematian seperti seorang teman lama. Lukas menatapnya dengan sikap meremehkan dan cemberut. Kamu tidak berhak untuk mati. Maxwell menatap putra sulungnya, sedikit terkejut dan sedikit merendah. Dia tidak ingin menjelaskan, dan dia juga tidak punya energi untuk melakukannya.
Dia hanya ingin membiarkan kelegaan kematian yang manis menyelimutinya agar dia bisa bertemu dengan orang yang didambakannya. Kau harus hidup agar bisa merasakan perasaan yang lebih buruk daripada kematian. Kau harus menghabiskan setiap malam yang sunyi dan tak tertahankan untuk membayar semua penderitaan yang telah kau timpakan pada ibu dan Luna. Kata Lukas tanpa ampun. Wajah Maxwell semakin pucat. Dia ingin berbicara, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara karena telah kehilangan terlalu banyak darah dan tidak memiliki kekuatan. Bab 1667. Maxwell benar-benar tampak seperti akan segera meninggal. Sunny sangat ketakutan sehingga ia segera mendorong Lukas menjauh. Lukas, jangan mengatakan hal-hal seperti itu kepada ayah sekarang. Menyelamatkannya dulu jauh lebih penting. Lukas mencibir. Dia tidak akan mati semudah itu. Dia harus hidup agar bisa menebus dosa-dosanya. Begitu dia selesai berbicara, suara ambulans terdengar dari luar. Ketika Maxwell terbangun kembali, ia mendapati dirinya terbaring di ranjang rumah sakit di sebuah bangsal yang berbau disinfektan menyengat. Ayah, kau sudah bangun, seru Sunny khawatir sambil bersandar padanya. Maxwell terdiam sejenak, tetapi tatapannya dipenuhi rasa sakit ketika menyadari bahwa ia ternyata tidak berhasil lolos dari kehidupannya yang tak tertahankan. Sunny duduk di samping tempat tidur dan berkata, Ayah, berjanjilah padaku kau tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini lagi. Kau punya banyak hal baik dalam hidupmu, jadi mengapa kau ingin mengakhiri hidupmu? Kakek dan nenek masih belum tahu kau di rumah sakit. Mereka akan pingsan karena kaget lagi jika mereka tahu. Maxwell tidak berkata apa-apa dan menutup matanya, tidak ingin menghadapi dunia. Ayah, dokter bilang ayah perlu minum obat penghilang rasa sakit ini setelah bangun tidur. Ayo, ayah bantu ayah duduk. Ayah bisa kembali berbaring setelah minum pilnya. Maxwell terus berbaring di sana dengan acuh tak acuh. Dia menolak untuk duduk atau minum obat. Sunny bingung harus berbuat apa. Ayah, ayolah, ayah harus minum obatnya. Maxwell sama sekali tidak menanggapi. Biarkan saja dia. Jika dia ingin kesakitan, biarlah, kata Lukas sambil duduk di sofa dan melihat ponselnya. Mendengar suara putra sulungnya, Maxwell tiba-tiba membuka matanya, menoleh ke arahnya, dan berkata dengan suara serak, Lukas, kau bilang aku harus membayar semua penderitaan yang dialami ibumu dan Lukas selama bertahun-tahun. Apakah itu berarti, mereka masih hidup? Lukas terus menatap ponselnya dan mencibir. Apakah mereka masih hidup atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu. Maxwell menganggap itu berarti istri pertamanya dan putri sulungnya masih hidup. Dia mencoba duduk sambil berkata, Lukas, aku tahu kau membenciku, tapi bisakah kau kesampingkan kebencianmu dan biarkan aku melihat mereka? Melihat Maxwell kesulitan duduk, Sunny segera membantunya. Lukas, tolong hentikan menyiksa ayah. Dia hampir mati, demi Tuhan. Sunny merasa kasihan pada ayahnya. Ia belum pernah melihat ayahnya seperti ini. Ia tak ingin menyembunyikannya lagi dan berkata, Ayah, aku tahu di mana Luna berada. Aku bisa memintanya datang ke rumah sakit untuk menjengukmu. Maxwell menatapnya dengan heran. Benarkah? Sunny mengangguk dengan antusias. Benar, ayah. Tolong minum obatmu, dan aku akan menelepon Luna untuk datang menemuimu saat pagi tiba. Mata Maxwell berbinar. Kemudian dia duduk tegak dan meminum obat tanpa protes sedikit pun. Karena tubuhnya yang lemah, dia kesulitan bergerak. Setelah meminum obat, Sunny membantunya berbaring kembali di ranjang rumah sakit dan menyuruhnya beristirahat dengan baik. Maxwell mengangguk dan menutup matanya. Dia rela melakukan apapun yang Sunny suruh jika itu berarti dia bisa bertemu dengan putrinya yang telah lama hilang. Sunny sangat sedih melihat ayahnya dalam keadaan seperti itu. Dia berbalik dan berjalan ke sofa untuk duduk di sebelah Lukas. Lukas, nenek dan kakek akan tahu ayah dirawat di rumah sakit cepat atau lambat jika dia tidak kunjung sembuh. Dan kau tahu mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Kita akan kehilangan mereka bertiga jika itu terjadi. Kurasa kita harus mengajak Corin ke sini untuk menjenguk ayah. Dengan begitu, dia akan setuju untuk menjalani perawatan. Siapa tahu, dia tidak akan ingin bunuh diri lagi, bisik Sunny. Bab 1668. Corin sudah sangat sibuk dengan semua yang terjadi.
Belum lagi, dia juga sibuk berusaha membebaskan Jeremy dari cengkeraman Sofia. Kurasa kita tidak seharusnya menambah masalahnya, Lukas memperingatkan dengan suara berat. Sunny tentu saja merasa iba kepada Corin, tetapi dia tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun ketika ayahnya sedang sekarat. Tetapi, cukup, aku melarangmu meneleponnya, Lukas memperingatkan lagi. Baiklah, kata Sunny dengan enggan. Meskipun begitu, ia memutuskan untuk meminta bantuan Corin ketika melihat betapa menyedihkannya Maxwell terbaring di ranjang rumah sakit. Lukas hanya bilang aku tidak boleh meneleponnya. Dia tidak mengatakan apapun tentang pergi ke rumah keluarga Holden untuk berbicara dengan Corin. Aku hanya melakukan apa yang dia larang, pikir Sunny. Keesokan harinya, Maxwell menolak makan saat bangun tidur. Dia menatap Sunny dengan lesu dan bertanya, di mana Luna? Kapan dia akan datang menemuiku? Ayah, tolong makan dulu. Aku belum menelepon Luna, masih pagi sekali, dan dia mungkin masih tidur, bujuk Sunny dengan putus asa. Mendengar itu, Maxwell mengira Sunny berbohong kepadanya, dan cahaya di matanya padam lagi. Dia menolak untuk makan, minum obat, atau berbicara. Sunny tidak punya pilihan selain meminta bantuan para pelayan yang datang untuk menemani ayahnya dan menjaganya. Sementara Lukas pulang untuk menghibur kakek nenek mereka, Sunny meninggalkan rumah sakit dan pergi ke rumah besar keluarga Holden. Keluarga Holden sedang sarapan ketika Sunny tiba. Keluarga Holden dan Rivera tidak pernah akur satu sama lain karena permusuhan berdarah di antara mereka. Karena itu, tidak mengherankan jika Beatrice dan Cedric tidak terlihat terlalu senang atau ramah ketika mereka melihat Sunny. Corin menyadari Sunny ingin menyampaikan sesuatu, jadi dia meminta Francine untuk membantunya menjaga anak-anak. Kemudian dia menyesap susu, mengambil sandwich, dan bangkit untuk berbicara dengan Sunny di halaman. Jadi, apa yang membawamu kemari sepagi ini? Tanya Corin. Corin, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu, kata Sunny dengan canggung. Corin menggigit sandwichnya dan berkata, lanjutkan. Ada apa? Bisakah kau berjanji akan membantuku sebelum aku memberitahumu apa itu? Tanya Sunny dengan hati-hati. Corin menyipitkan matanya. Sepertinya ini sesuatu yang sangat merepotkan. Baiklah, jika kau tidak mau memberitahuku, aku akan kembali ke dalam untuk melanjutkan sarapanku. Dia berbalik dan Sunny segera meraih lengannya. Tunggu, jangan pergi. Aku akan memberitahumu apa itu. Corin berbalik sekali lagi. Kalau begitu, lanjutkan. Sunny menghela napas dan berkata, ayahku mencoba bunuh diri tadi malam. Dokter berhasil menyelamatkannya, tapi dia menolak perawatan. Bisakah kau ikut denganku ke rumah sakit untuk menghiburnya? Mungkin itu bisa membangkitkan kembali harapannya untuk hidup. Tatapan Corin sedikit bergetar ketika mendengar berita itu. Kemudian dia mengerutkan kening karena terkejut, dan butuh beberapa saat baginya untuk akhirnya berkata, apa hubungannya ayahmu bunuh diri denganku? Aku bukan siapa-siapa baginya, jadi apa gunanya melihatku? Tentu saja itu akan bermanfaat baginya. Kau putrinya, dia pasti akan mempertimbangkan kembali untuk bunuh diri jika dia tahu kau masih hidup. Corin langsung mengerutkan kening. Siapa yang memberitahunya bahwa aku putrinya? Sunny bisa merasakan Corin marah, jadi dia cepat-cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jangan salah paham. Aku belum memberitahunya bahwa kau adalah Luna. Maksudku, aku hanya mengatakan kepadanya bahwa aku akan membawa putrinya yang telah lama hilang ke rumah sakit untuk mengunjunginya hanya untuk mencegahnya berpikir untuk bunuh diri. Corin acuh tak acuh. Kalau begitu, kau bisa saja mencari siapapun untuk berpura-pura menjadi diriku. Aku benar-benar tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Sunny menarik pakaian Corin dan memohon, Corin, dia tidak bodoh. Dia akan tahu ada yang tidak beres jika aku menemukan gadis yang tidak mirip denganmu. Bab 1669. Corin, aku mohon padamu. Ayah benar-benar tidak ingin hidup lagi. Aku takut dia akan melakukan hal bodoh lagi. Kumohon. Maaf, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan, kata Corin dengan acuh tak acuh. Dia tidak memiliki perasaan atau ingatan apapun tentang orang yang disebut ayahnya, jadi dia tidak peduli padanya. Selain itu,
Maxwell bertanggung jawab atas hilangnya Emily, jadi akan seperti Corinne mengkhianati ibunya jika dia pergi menemui ayahnya. Tidak mungkin aku akan mengunjunginya, pikirnya. Dia berbalik untuk kembali ke dalam rumah besar itu ketika Sunny tiba-tiba berlutut di depannya, menghalangi jalannya. Corinne sedikit terkejut. Apa yang kau lakukan? Tanyanya sambil mengerutkan kening. Corinne, aku mohon. Kumohon, temani aku ke rumah sakit untuk menghibur ayah. Aku sangat khawatir tentangnya. Dia tidak mau makan atau minum obatnya. Aku tidak akan datang kepadamu jika ada cara lain. Lukas juga melarangku meminta bantuanmu. Corinne tidak tahu harus berkata apa kepadanya. Sunny menarik-narik pakaiannya dengan memelas. Corinne, kumohon. Aku akan membalas budimu di masa depan. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Corinne sangat kesal. Dia memintanya untuk berdiri, tetapi dia dengan keras kepala menolak. Dia bahkan mengatakan kepadanya bahwa dia akan berlutut di sana sampai dia setuju untuk mengunjungi Maxwell di rumah sakit. Tidak ada yang lebih dibenci Corinne selain diperas secara emosional. Namun, dia tahu Sunny sama sekali tidak memiliki sifat manipulatif. Dia hanyalah anak sederhana yang cemas ingin menyelamatkan ayahnya. Setelah beberapa menit, Corinne menghela napas dan berkata, bangun. Biarkan aku ganti baju dulu, lalu aku akan ikut denganmu ke rumah sakit. Sunny langsung berdiri dan memeluk Corinne. Oh, terima kasih. Terima kasih, Corinne. Kamu yang terbaik. Bibir Corinne berkedut tak berdaya. Keluarga Rivera seharusnya bersyukur memiliki anak seperti Sunny. Tidak mudah bagi seseorang untuk tumbuh dengan hati yang baik di keluarga yang rumit seperti keluarga mereka. Alasan Corinne setuju untuk membantu Sunny adalah karena dia merasa malu melihat Sunny berlutut di halaman rumah keluarga Holden. Setelah berganti pakaian, dia meminta Francine untuk menjaga anak-anak untuknya dan memberitahu Beatrice dan Cedric bahwa dia akan pergi keluar sebelum berangkat bersama Sunny. Corinne tetap diam di dalam mobil, jelas sekali betapa tidak senangnya dia. Sunny meliriknya dan berkata, Corinne, ibu tahu kamu tidak ingin pergi, tapi, nanti saat bertemu ayah, bisakah kamu setidaknya tersenyum sedikit? Corinne meliriknya dengan jijik. Kau meminta terlalu banyak. Sunny tersipu malu. Maaf, itu benar-benar melewati batas. Tapi kita sedang membicarakan orang yang sekarat di sini. Jadi bukankah seharusnya kau memperlakukannya sedikit lebih baik? Diam saja dan kendarai mobilmu. Aku tidak akan ikut jika kau mengatakan hal bodoh lagi, kata Corinne dengan kesal. Oke, aku akan diam. Tenang, Corinne. Corinne menoleh untuk melihat keluar jendela, dan ia pun larut dalam pikirannya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di rumah sakit. Sunny memanggil pelayan yang bertugas menjaga Maxwell terlebih dahulu untuk memastikan Lukas tidak ada di sana sebelum mengajak Corinne naik ke atas. Bab 1670. Saat mereka berada di dalam lift, Sunny berkata kepada Corinne, cobalah untuk menghibur ayah sebisa mungkin. Aku akan berjaga di luar. Corinne mengerutkan kening dan meliriknya dari samping. Kenapa kau harus berjaga di luar? Bukannya kita sedang melakukan sesuatu yang memalukan. Sunny menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan itu masalahnya. Aku hanya takut Lukas akan tahu tentang ini. Dia pasti akan memukuliku. Dia sudah memperingatkanku beberapa kali kemarin untuk tidak mengganggumu dengan masalah ini. Tapi, demi ayahku, aku tidak punya pilihan. Corinne hanya mencibir. Ding, pintu lift terbuka. Sunny membawa Corinne ke bangsal Maxwell. Ketika mereka masuk, para pelayan berusaha membujuk Maxwell untuk makan, tetapi dia hanya berbaring dan menatap langit-langit seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Sunny menghela napas pasrah, lalu berdeham untuk menarik perhatian, yang membuat para pelayan mundur secara otomatis. Sunny menuntun Corinne ke samping tempat tidur dan berkata kepada Maxwell, Ayah, Luna datang untuk menemuimu. Pupil mata Maxwell menyempit, dan dia menoleh ke arah mereka. Dia terkejut melihat Corinne berdiri di belakang Sunny, tetapi ekspresinya melunak seolah-olah dia sudah menduganya. Dia tersenyum pada Corinne dan berkata, terima kasih sudah datang. Corinne berada dalam suasana hati yang sangat tenang ketika pertama kali tiba di rumah sakit, merasa bahwa hidup atau matinya Maxwell tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun, ketika dia melihat wajahnya yang lemah dan pucat,
dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Sunny mendorong Corin ke depan, lalu berkata, aku akan berjaga di luar pintu. Kalian berdua bisa mengobrol sepuasnya. Panggil aku jika kalian butuh sesuatu. Dia segera menyelinap keluar dari ruangan. Corin berdiri di samping tempat tidur dan menatap Maxwell dengan acuh tak acuh, tanpa berkata-kata. Silakan duduk, kata Maxwell sambil tersenyum ramah. Dia berharap aku duduk di mana kalau tidak ada kursi sama sekali di sini. Pikir Corin. Dia tidak akan pernah duduk di tempat tidur karena dia tidak ingin dekat dengan Maxwell. Tidak apa-apa, aku lebih suka berdiri, kata Corin. Barulah saat itu Maxwell melihat sekeliling ruangan dan menyadari tidak ada kursi. Maaf, saya tidak tahu tidak ada kursi di sini, gumamnya malu-malu. Corin hanya mengangkat bahu dan bertanya, Tuan Maxwell, apa yang terjadi? Mengapa Anda ingin bunuh diri? Saya ingin bertemu istri dan putri saya yang sudah lama tidak saya temui. Saya pikir mereka sudah meninggal, kata Maxwell sambil tersenyum getir. Corin mencibir sinis. Jadi, kau bilang kau melakukan ini karena cinta. Setahuku, istri dan putrimu telah hilang selama hampir 20 tahun, jadi bukankah kau agak terlambat? Alih-alih marah, Maxwell malah merasa malu pada dirinya sendiri. Dia menundukkan pandangannya dan bertanya dengan hati-hati, apakah kau sangat membenciku?